webinar kita pada sini. Ya, sekali lagi selamat datang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Terima kasih sudah bergabung dalam webinar series Jumatan yang diselenggarakan oleh Pro LCS pada siang hari ini. Nah, Pro LCS, Asosiasi Profesi Life Cycle Assessment dan Sustainability Indonesia. Um, Perkenalan, saya Fabiola yang akan memandu jalannya webinar selama 1 jam ke depan. Nah, mungkin sekalian mengintroduction, Bapak Ibu tahu nggak, hari ini merupakan webinar series Jumatan pertama kita loh. Jumatan yaitu Jumat Asik Keberlanjutan. Dan topik pertama kita hari ini adalah tentang evolution in Indonesia. Are we charged up or are we just getting plugged? Webinar ini sendiri diselenggarakan untuk memberikan update-update terkini seputar perkembangan kendaraan listrik di Indonesia yang semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Sebelum mulai, mungkin saya mau informasi sedikit. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan sepanjang pemaparan, Bapak Ibu dapat sampaikan atau dituliskan melalui fitur Q&A dalam Zoom Bapak Ibu sendiri ya. Dan untuk siang hari ini, mari kita sambut narasumber kita yang pertama, yaitu Rizky Ilmanugroho, seorang PhD Universitas Indonesia yang sudah berpengalaman di bidang sustainable mobility. Beliau juga sudah aktif selama lebih dari 8 tahun dalam berbagai riset dan pengembangan kebijakan kendaraan listrik di Indonesia. Nah, Kak Rizky, selamat datang dan terima kasih sudah bersedia untuk berbagi ilmu di siang hari ini ya, Kak. Mungkin sebelum masuk ke paparan materi, mungkin boleh Kak Rizky introduction sedikit, perkenalan dan mungkin menyampaikan beberapa key background information deh buat ke peserta. Ya, baik. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah menghadiri webinar ini. Terima kasih juga atas kesempatannya dari Pro LCS uh, di hari ini gitu ya. Agar supaya saya bisa memberikan sedikit sharing lah apa yang sudah saya coba lakukan atau riset itu di uh, selama saya S3. Um, Ya, oh ya, mungkin sedikit perkenalan lagi saya dengan Rizky. Saya adalah PhD student di Universitas Indonesia sekarang ya. Saya sudah masuk di final year. Main riset saya terkait electric vehicles, terutama di Indonesia dan Jabodetabek. Saya beriset terkait four wheelers dan two wheelers, roda 4 dan roda 2. Terkait potensi adopsi dan juga infrastruktur readiness yang ada di Indonesia. Mungkin itu sedikit perkenalan dari saya. Apa saya bisa langsung? Mungkin saya bisa langsung ya, Bu Lola Ya, thank atau? you Kak Rizky. Bisa langsung dilanjutkan ke paparan materinya yang pastinya kita semua di sini udah excited untuk dengerin nih. Silakan Kak Oke, Rizky, mau terima di-share kasih. screen ya? Ini saya coba share screen-nya saya. Saya coba share screen. Em, Mungkin bisa eh, dicek ya apakah sudah terlihat eh, sekarang share screen saya. Bu Fabiola sudah terlihat share screen saya? Oke, sekarang udah kelihatan Kak Rizky, Oke, bisa oke. dimulai. Ya mungkin sesuai dengan topiknya ya. Saya akan membahas sharing santai aja apa yang sudah saya coba lihat terkait EV di Indonesia dan juga perkembangannya gitu sampai saat ini seperti apa dan berhubungin juga terkait asosiasi PLTS di mana mainnya juga terkait environmental mungkin sedikit saya akan singgung juga terkait dampak lingkungannya dari EV seperti apa. Em, Berikut outline yang akan saya coba bawakan. Yang pertama adalah terkait EV. Apa sih fungsi EV gitu?
kenapa kita membutuhkan EV, yaitu yang pertama. Terus yang kedua adalah terkait status EV saat ini di Indonesia seperti apa. Lalu yang ketiga adalah terkait impact yang dibawakan oleh EV. Jadi apakah dengan EV itu harapan kita untuk mencapai sustainable mobility itu akan berjalan gitu. Dan yang terakhir adalah terkait achieving the dream gitu. Apa future trend dari EV ini seperti apa? Nah, mungkin yang pertama terkait EV, mengapa sih kita membutuhkan EV saat ini gitu? Apa saja potensi benefitnya gitu? Kenapa harus EV? Nah, yang pertama adalah EV itu memiliki biaya bahan bakar yang cukup rendah gitu, jika dibandingkan dengan eh, mobil biasa, mobil ya konvensional. Sekarang menggunakan listrik itu lebih murah jatuhnya, eh, bisa melakukan pengisian di rumah juga, dan juga ini bisa lihat dari hasil riset saya bahwasanya kalau eh, kita menggunakan EV yang direpresentasikan mobil neta di sini, biaya upfront cost-nya atau biaya belinya mungkin lebih mahal, tapi secara biaya eh, em, fuel cost dan maintenance cost-nya lebih murah. Lalu yang kedua, dengan adanya EV, nah ini cukup penting juga bahwasanya sekarang eh, EV ini bisa berlaku sebagai energy storage. Nah, energy storage itu apa? Jadi di mana nantinya ketika misal mati lampu, itu bisa menggunakan EV sebagai uh, sumber listriknya gitu. Jadi kan EV misal baterainya penuh, terus uh, rumah mati lampu, nah bisa jadi EV itu sebagai salah satu sumber listrik untuk menyalakan kembali gitu rumahnya gitu. Dan juga kalau kita lihat lebih makro, dengan adanya renewable energy dan segala macamnya, nah ini bisa jadi EV nanti untuk menampung excess itu yang ada. Lalu yang ketiga, EV itu bisa menjadi nilai tambah ekonomik gitu ya. Jadi kalau dilihat adanya infrastruktur yang baru, adanya investasi yang baru, nah ini mungkin dapat meningkatkan uh, nilai ekonomi yang ada. Um, iya, sebentar, saya ada masalah di share. Oke. Dan yang terakhir adalah EV itu bisa memberikan environmental benefit. Nah, ini terutama dengan sekarang isu dekarbonisasi dan juga digitalisasi gitu ya. Nah, dengan adanya renewable energy juga, dengan menggunakan listrik yang ada, kita bisa menurunkan emisi dari atau GHG emission lah yang ditimbulkan dari sektor transportasi. Nah, untuk EV Indonesia sendiri seperti apa saat ini? Nah, untuk saat ini saya coba fokuskan ke dua kendaraan roda dua atau motor, dan juga kendaraan roda empat atau mobil. Nah, untuk roda dua saat ini jumlahnya ada sekitar 152.000 ya. Itu per September 2024 ada 152.000 motor listrik gitu ya. Mungkin sekarang ada sekitar 170.000, yang di mana pertumbuhannya cukup signifikan, 2 kali lipat gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari target Indonesia itu masih cukup jauh ya, di mana targetnya adalah sekitar 13 juta motor listrik. Sementara untuk mobil listrik sekarang ada sekitar 43.000, um, yang mana ya naiknya juga cukup signifikan, tetapi untuk mencapai ke eh, target itu masih cukup jauh ya, masih sekitar ya 1,9 juta lagi. Jadi, masih banyak yang harus dilakukan jika ingin untuk mencapai target emisi yang Indonesia mau bawa. Next, untuk kendaraan roda 4. Nah, ini untuk kendaraan roda 4 sementara
trennya adalah masih terfokus di Pulau Jawa itu dengan harganya sekitar 250 sampai 500 juta gitu ya yang sekarang cukup ada di pasaran. Nah, ini mungkin sekarang uh, berarti kalau kita bandingkan dengan mobil biasa sebenarnya sudah hampir uh, sama lah gitu. Dari harga belinya sendiri dengan adanya insentif juga sih dari pemerintah gitu ya dan lain sebagainya. Terus, nah untuk EV ini skemanya cukup menarik dikarenakan bisa melakukan home charging gitu. Jadi ngisi di rumah dan nggak memerlukan public charging station itu bisa jadi gitu. Dengan sekarang range-nya juga cukup jauh. Nah, dan yang terakhir mungkin walaupun sekarang infrastrukturnya masih sedikit, tetapi dengan adanya roadmap yang baru dikeluarkan oleh SDM, itu juga bisa uh, memberikan boost untuk masyarakat agar membeli EV juga. Nah, em, lalu ada juga local baterai production, nah yang sekarang juga lagi booming juga di Indonesia itu kayak di baterai investment ya. Nah, ini mungkin ada gejolak dan lain sebagainya, tetapi dalam hal ini Indonesia telah berusaha lah untuk menarik investasi untuk uh, local baterai production. Nah, untuk four wheeler sendiri, ya silakan Mbak Biola. Nggak masalah, Kak Rizky, bisa dilanjutkan. Oke. Eh, ya mungkin untuk four wheeler sendiri sekarang banyak tantangannya adalah terkait infrastruktur ya. Jadi kalau berdasarkan survei-survei itu mengapa eh, masyarakat enggan membeli mobil listrik dikarenakan masih infrastruktur masih sedikit dan juga mungkin waktu ngecasnya juga cukup lama ya, nggak kayak mobil biasa yang bisa langsung 5 menit selesai, palingan setengah jam untuk yang ultra fast charging dan 15 menit ultra fast charging itu cukup lama juga kan dibandingkan dengan mobil biasa. Lalu ini insentif-insentif yang udah ada, mungkin bisa dibaca di sini. Uh, Lalu untuk uh, two wheeler sendiri, nah ini untuk two wheeler juga sama di Indonesia itu sekarang udah cukup banyak ya. Seperti yang tadi saya coba sampaikan, untuk dihargai juga sekitar 16 sampai 20 juta itu juga udah ada gitu sekarang motor-motor yang di segitu. Nah, lalu ada dua opsi nih untuk motor listrik tuh ada yang bisa swapping dan bisa ngecas. Jadi kalau swapping itu biasanya kalau lihat ojol-ojol gitu, sekarang udah banyak yang menggunakan skema baterai swap. Nah, tapi yang mungkin masih menjadi kendala adalah sekarang masih on progress terkait standarisasi dari baterai swapping stationnya, apa ukuran baterai dan segala macamnya ini, walaupun sudah ada yang udah ada terkait yang ukuran baterai gitu, standar ukuran dan size baterai, tetapi sepertinya untuk yang baterai swapping station dan juga untuk charger di publiknya itu masih belum ada standarisasi. Nah, itu mungkin hal-hal yang sedang dilakukan juga oleh pemerintah saat ini untuk menggenjot motor listrik. Lalu sedikit terkait bus listrik ya, sekarang sudah ada juga kalau saya lihat di Jakarta terutama Transjakarta itu menggunakan bus listrik di beberapa jalurnya sekarang ada sekitar 200 unit. Nah untuk truk listrik sementara masih eh, kecil ya share-nya atau bahkan nggak ada. Yang banyak mungkin ada beberapa yang telah mengkonversi dari truk biasa ke truk listrik, cuma untuk truk listriknya itu masih belum banyak gitu. Dan juga truk itu nanti ada skemanya akan ada competition dengan fuel cell truck untuk yang long haul. Oke,
Um, Nextnya adalah terkait charging station dan baterai swapping, di mana di sini bisa dilihat charging station di Indonesia tuh sudah lumayan banyak loh, sekitar 3.200 unit di per Desember 2024, sementara baterai swappingnya sekitar 2.200 unit. Nah, itu berarti dengan ini pemerintah terus menggenjot terus nih banyak infrastruktur agar pengendara tuh cukup nyaman gitu untuk berkendara jarak jauh. Nah, untuk terkait regulationnya, sekarang juga sudah diatur harga beli listriknya gitu ya. Di charging station misal itu sekarang sekitar 2.400, 2.466. Nanti jika dibandingkan dengan harga beli bensin jauh lebih murah dan juga jauh lebih irit. Nah, walaupun kalau di fast charging dan ultra fast itu ada skema sendirilah untuk apa biaya layanan namanya untuk additional. Next terkait EV charging station juga kemarin saya juga sempat involve di proyeknya SDM untuk membuat roadmap ini, roadmap EV charging station di mana diproyeksikan nanti di 2030 akan ada sekitar 62.000 unit charging station. Jadi jangan khawatir untuk yang mempunyai EV, ini pemerintah sudah buat roadmapnya dan terbukti dengan sekarang PLN terus menggenjot banyaknya infrastruktur yang ada. Dan juga sekarang juga sedang digarap untuk roadmap SPBKLU untuk motor listrik ya, SPBKLU dan juga um, charging station untuk motor. Nah ini untuk di value chain-nya, uh, untuk di EV sendiri bisa dilihat di sini ada dari manufacturer, user, end of life, dan juga raw material extraction. Nah, kalau dilihat di sini, sebenarnya kalau di Indonesia dari setiap whole chain ini sebenarnya udah ada ya yang bergerak di bidang ini. Gitu. Kalau di manufacturer bisa lihat sekarang ada Hyundai, BYD, gitu. Dan untuk baterai sendiri saat ini udah ada HLI Green Power yang tahun lalu meluncur dan juga ada yang akan meluncur yaitu harapannya adalah IBC dan JTL. Gitu. Nah untuk charging sendiri sekarang selain PLN ada Fasta, ada Voltron, ada Charge Plus dan lain sebagainya. Untuk motor juga ada Swap. Nah untuk baterai repair sekarang ada Polytron. Itu juga sekarang sudah dengan skema bisnis motornya yang cukup menarik ya, di mana leasing baterai. Jadi memberikan biaya yang lebih murah untuk motornya, tapi ada biaya bulanan baterainya. Tapi dengan skema tersebut maka uh, tanggung jawab baterainya menjadi lebih jelas ke depannya. Nah, mungkin yang belum ada sekarang adalah terkait repurposing sebagai baterai energy storage. Nah, ini mungkin um, masih belum banyak, kita masih belum masif. Dan untuk recycler juga ada beberapa sekarang yang mulai bergerak di EV baterai seperti Arsa Kayana Recycle. Nah, nextnya untuk EV baterai teknologi sekarang itu ada apa aja sih? Nah, kalau bisa dilihat kan mungkin yang banyak itu sekarang adalah lithium ion baterai gitu yang sudah commercial stage lah gitu. Ibaratnya sekarang ada LFP, ada NMC dan sebagainya. Cuma in the near future sekarang sodium ion baterai dan solid state baterai ini juga sedang sangat berkembang sekali nih, terutama di kayak CATL gitu dan juga BYD sudah mulai melirik untuk menggunakan sodium ion baterai. Nah ini seperti yang saya bilang, isi baterai manufacturer Indonesia sekarang mulai ada HLI Green Power gitu ya. Nah, kapasitas 10 gigawatt, sementara untuk PT ABST juga sudah membuat dengan kapasitas sekitar 100 MW. Karena ini lebih ke fokus ke motor listrik sih.
Nah, untuk land operation juga tadi saya bilang uh, harapannya IBC akan bisa menggandeng CATL untuk next. Nah, ini untuk material supply chain bisa dilihat di sini bahwasanya Indonesia cukup ya sebagai salah satu penghasil nikel yang terbesar gitu ya di dunia. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi strong point nih untuk EV gitu. Bahwasanya dengan adanya nikel ini kita bisa mengemphasize teknologi yang cukup ramah lingkungan dan juga kita bisa mempunyai uh, resource sendiri gitu kan. Seperti itu. Dan terbukti di sini bahwasanya uh, Indonesia tuh sudah mengekspor nikel cukup banyak, terutama ferronikel gitu. Tetapi mungkin yang belum ada di Indonesia adalah lokal yang belum banyak. Belum Indonesia adalah lokal baterai, lokal EV productionnya dan, dan juga untuk yang finish sistemnya seperti converter dari EV-nya sendiri gitu. Nah itu mungkin yang nextnya uh, perlu digenjot. Lalu kalau kita ngomongin terakhir, yang tadi kita sudah membicarakan tentang manufacture, sekarang kita bicara tentang end of life. Nah, end of life itu ada apa aja sih sebenarnya? End of life itu jika uh, pengguna EV sudah, misal baterainya sudah tok gitu ya, atau sudah tidak digunakan lagi, sebenarnya itu bisa dilakukan dua hal yang sekarang lagi uh, cukup bisa dilakukan ya. Yang pertama ada second life baterai, yaitu repurposing si baterai itu, dan yang kedua adalah recycling. Nah, untuk second life itu sebenarnya, jadi jika si baterai itu sudah tidak sanggup untuk menggerakkan EV, maka bisa digunakan sebagai energy storage. Gitu. Seperti dilihat di sini, bahwasanya dengan ada energy storage ini bisa memberikan profit lebih ke seluruh EV value chain, yang mana nantinya juga bisa berdampak ke uh, harga EV yang lebih murah. Lalu di sini juga untuk kalau kita ngomongin baterai recycling itu sebenarnya sekarang juga cukup banyak digenjot juga gitu, terutama di negara-negara yang punya banyak EV seperti di China dan Europe gitu. Uh, Kalau di China itu pada awalnya mereka masih banyak di parametalurgi, cuma sekarang sudah mulai shifting ke hidrometalurgi. Nah, bedanya apa? Kalau parametalurgi itu masih pembakaran lah ibaratnya, sementara kalau hidrometeorologi itu sekarang menggunakan aqua solution gitu. Jadi ibaratnya kalau yang sebelumnya itu recyclingnya masih menghasilkan GHG emission cukup banyak, sekarang dengan hidrometeorologi bisa juga recycling itu menurunkan GHG emission gitu. Dan juga sekarang ada yang lagi on the research adalah direct recycling. Nah, kalau di Indonesia ini seperti apa sih? Di Indonesia itu sebenarnya belum ada regulation saklek ya setahu saya terkait penanganan limbah baterai EV gitu. Tetapi sekarang masih di dalam ranahnya B3 gitu. Tapi di uh, tahun lalu uh, pemerintah melalui Bappenas juga sudah mengeluarkan action plan atau roadmap untuk electric vehicle circular economy. Nah, sekarang kita mau coba membahas terkait impact. Apa saja sih impact dari EV ini? Yang pertama saya coba uh, membawa sedikit terkait life cycle assessment. Uh, dari tim kami juga sempat melakukan life cycle assessment terkait EV dengan scope cradle to grave gitu ya. Jadi dari production, usage, dan end of life. End of life juga ada yang disposal dan juga recycling gitu ya. Dengan hidrometalurgi. Uh, nah, ini skopnya. Nah, bisa lihat kami membandingkan antara BYD Seal dengan Toyota Camry di sini. Um, nah, berikut adalah
hasilnya bisa dilihat di sini bahwasanya saat ini itu EV sudah bisa mengurangi emisi GWP sebenarnya by 0,6. Jadi sekarang ibaratnya bisa ya EV itu sudah mencerminkan teknologi yang lebih ramah lingkungan lah secara GWP. Namun kalau kita lihat di sini dengan adanya EV ini meningkatkan terkait acidifikasi dan eutrofifikasi yang mana sebagian besar tuh masih disebabkan oleh adanya dengan bauran energi Indonesia yang masih menggunakan batu bara serta produksi atau mining dari raw material baterai yang masih menghasilkan banyak sulfur gitu sehingga mengakibatkan keganasan yang cukup. Nah, jika kita lihat dari sini, kalau dari total vehicle production-nya yang paling ber, berpengaruh besar adalah dari si baterainya yang kemudian dilanjutkan oleh dari body partnya sendiri sehingga yang sangat dibutuhkan adalah sekarang uh, green mining dan juga green battery production dan yang kedua adalah green steel untuk menghasilkan steel yang lebih lama. Nah, kalau tadi saya coba membawakan terkait baterai teknologi apa aja yang ada, sekarang kalau dilihat dari impact lingkungannya seperti apa, ini ada penelitian dari Bagan, gitu ya. Dia sudah melihat bahwasanya untuk baterai sendiri yang lebih ramah lingkungan, sekarang kalau dilihat dari global warming potential adalah di SSB. SSB itu adalah solid state baterai gitu. Nah, solid state baterai itu cukup ramah lingkungan uh, karena prosesnya yang dense tapi uh, tidak banyak step-step lainnya untuk SSB. Nah, sementara kalau kita lihat sodium ion baterai yang juga emerging itu cukup tinggi global warmingnya, tetapi uh, asidifikasi dan eutrofikasinya lebih rendah. Jadi karena kan dia tidak banyak menggunakan litium ataupun nikel. Nah, ke social risk bisa dilihat di sini kalau social risk itu lebih banyak ke arah mining dan juga uh, assembly dari EV sendiri gitu atau manufacturing EV gitu. Kalau yang kemarin ada isu terkait apa land rights untuk apa masyarakat adat, nah itu salah satu apa ya praktis yang harusnya ditata lagi gitu dengan adanya EV ini yang harapannya bisa bukan hanya menciptakan sustainable, tapi juga just transition, gitu. Jadi yang berkeadilan, bukan hanya kita uh, menciptakan sesuatu yang lebih ramah lingkungan, tapi juga bisa adil ke semua masyarakat gitu. Nah itu satu untuk sosialisnya. Kalau yang kedua adalah terkait uh, job creation atau job loss. Nah ini TV itu kan sekarang banyak menggunakan electronic parts dan juga automation parts dan juga komponennya juga lebih sedikit gitu. Di sini bahwasanya ada komponen komponen yang dihilangkan gitu yang warna merah sehingga itu hal-hal itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah di mana dibutuhkan sekarang upskilling dari workers yang mobil biasa untuk bisa mengetahui lebih terkait isi. Nah, untuk yang berikutnya adalah untuk infrastruktur. Nah, infrastruktur ini sementara dengan adanya roadmap yang tadi, harapannya eh, Indonesia itu tidak hanya tercentralize di Jawa untuk EV-nya. Harapannya dengan menyebarkan infrastruktur ke Sumatera, Sulawesi, dan even Papua gitu, bahwasanya nanti EV EV users akan bertumbuh di pulau-pulau tersebut. Gitu. Nah, berikutnya adalah terkait baterai recycling dan second life. Mungkin sekarang belum banyak, tapi ada potensi di mana jika Indonesia mengadopsi
parametalurgi gitu ya, itu akan mengakibatkan polusi yang lebih banyak gitu. Makanya sekarang mungkin kalau mau shifting harusnya ke hidrometalurgi. Dan terkait PPK recycling, yang ini mungkin isu yang sudah cukup lama ya gitu, bahwasanya di Indonesia belum ada regulasi terkait usia kendaraan. Lalu untuk Green Job Transition sendiri, di sini bisa lihat hasil studi dari Island dan Core gitu. Waktu itu kami juga sempat bekerja sama dengan melakukan assessment dengan Island dan Core terkait EV ini, um, di mana ketika hasil studi mereka itu adalah ketika EV ini masih impor, itu uh, most partnya masih impor dari baterai, dari mobil dan segala macam, itu bisa mengakibatkan job loss. Tapi ketika adanya domestic EV production, maka itu yang akan meningkatkan benefit ke kita. Lalu kalau kita lihat secara ekonomik, kita lihat di sini bahwasanya ada dua yang mesti di-emphasize ya, bahwasanya sekarang tuh lokal EV production tuh kan juga buat ekspor gitu, kayak dari Hyundai atau dari Wuling gitu, ada beberapa yang buat ekspor keluar. Nah ini secara benefit ternyata ada kajian yang bilang ini sudah cukup uh, uh, memberikan economic benefit gitu buat Indonesia. Nah, tetapi kalau kita masih impor dari uh, mobil-mobil listrik tersebut dan nggak ada upskilling, maka itu nantinya benefit ini nggak bertahan lama nih. Makanya next-nya adalah kita harus bisa menggenjot lokal EV production. Nah, sekarang jika kita ingin mengarah ke masifnya EV dan juga ya menciptakan sustainable and just mobility, apa sih yang harus dilakukan? Nah, kalau kita lihat dari trennya sendiri, hasil studi saya gitu ya, itu menunjukkan bahwasanya dengan policy saat ini tuh sebenarnya cukup bisa meningkatkan jumlah EV yang cukup signifikan gitu. Terutama untuk roda 4 itu bisa mencapai 80-an persen, di roda 2 masih sekitar 70%. Tetapi dengan ada yang mungkin nanti insentif lebih dari pemerintah, seperti ada subsidi pembelian dan juga mungkin disinsentif untuk mobil biasa, itu yang nanti akan menggenjot lebih gitu dari EV tersebut. Nah, yang unik adalah ketika kita lihat dari non monetary factor, maksudnya kita lihat dari hal-hal yang menyebabkan orang itu enggan berpindah ke EV gitu ya. Seperti apa? Kemarin saya coba telisik bahwasanya untuk roda 4 tuh um, mainly tuh masih di seputaran harga gitu. Jadi secara ekonomik lebih masuk akal orang akan membeli mobil EV. Cuma untuk roda 2 atau motor ini lebih sensitif terhadap hal-hal yang non moneter gitu. Misal nggak ada charging station atau nggak ada swapping station kalau untuk motor ya. Lalu nggak ada oh, home charging yang lama dan juga performanya masih tidak sebaik motor biasa. Nah, itu lebih membuat orang hesitan membeli EV dibandingkan faktor moneter sendiri. Lalu untuk baterai, nah ini kita bisa lihat di sini bahwasanya sekarang demand terus naik, EV juga sales tetap naik secara global, walaupun kenaikannya mungkin agak melambat akhir-akhir ini, tapi tetap terus naik. Nah, harga baterai juga terus turun. Nah, permasalahannya adalah trennya sekarang adalah EV itu sudah mulai menggunakan low nickel baterai seperti LFP gitu, dan juga mungkin in the near future akan SIB, di mana sudah mulai meninggalkan material-material yang seperti lithium dan nikel yang sekiranya rarely
didapatkan di berbagai tempat gitu. Nah, itu mungkin satu challenge juga ya untuk Indonesia. Kita bisa lihat di sini bahwasanya ketika nantinya uh, shifting ke baterai LFP saja misalnya adalah prediksi dari McKinsey gitu, di mana baterai LFP itu akan booming gitu ya, akan terus booming. Nah, itu Indonesia harus siap-siap nih bagaimana strategi untuk meleverage nikel di Indonesia agar kita masih tetap bisa membuat EV yang mungkin lebih murah dengan adanya domestic nikel di Indonesia dan juga menggunakan baterai nikel sendiri. Dan yang untuk trennya dari EV sendiri sekarang kita lihat di sini mix Indonesia di planning juga menggunakan renewable yang lebih banyak gitu ya, sehingga untuk emisinya juga akan terus menurun gitu dengan adanya banyaknya share renewables nanti bisa jadi energy storage juga untuk EV-nya. Nah, ini cukup memberikan benefit yang besar gitu untuk Indonesia terkait penurunan dampak lingkungan. Nah, untuk summary apa sih sebenarnya yang sekarang opportunities and threats-nya gitu? Yang pertama opportunities-nya bisa lowering environmental impact gitu ya. Dampak yang mana bisa lebih rendah, tapi bisa diberikan affordable mobility dan juga untuk memboost domestic economy. Nah, lalu challenge and threats-nya itu adalah job displacement. Nah, di mana kita harus menggenjot upskilling tadi untuk bisa meminimalisir job loss dan juga workforce position ini. Nah, yang kedua terkait market shift tadi, baterai ini seperti apa? Sekarang trennya mulai berubah. Nah, ini mungkin yang harus diadres lanjut. Nah, yang kedua adalah limited benefit dari importnya. Nah, apa sih yang harus dilakukan gitu agar EV itu terus berjalan dengan baik sesuai dengan planning dan juga untuk memberikan benefit yang maksimal gitu terhadap EV yang ada di Indonesia gitu. Nah, yang pertama adalah kalau kita mau mencapai target ENDC, jelas butuh effort yang lebih, ada insentif yang lebih, dan juga untuk memberikan model-model yang lebih appealing ke masyarakat. Misal ada yang uh, seven seater sekarang lebih banyak yang five seater gitu. Terus yang kedua adalah kalau untuk EV manufakturnya juga harus di-increase juga nih terkait peraturan untuk PKDN gitu. Kan kemarin sudah dikasih insentif untuk bebas biaya impor asalkan ada domestic EV manufacturer gitu. Nah, harapannya hal itu yang harus dijaga di dengan regulation sehingga itu bisa meningkatkan ekonomi dan juga sosial benefit di Indonesia gitu. Dan yang terakhir adalah mungkin untuk menginsentifkan uh, EV infrastruktur. Gitu. Jadi berarti untuk setelah roadmap-nya ada, mungkin next-nya adalah how to realize the roadmap gitu kan. Nah, itu mungkin dengan adanya insentif-insentif yang sekarang ada akan ditambah lagi gitu untuk mencapai terutama untuk mencapai ENDC ini untuk meningkatkan EV agar mencapai ENDC. Nah, terkait baterai di sini bisa dilihat bahwasanya dari baterai sendiri tadi sudah saya sebutkan bahwa kita memerlukan green mining dan juga untuk menjaga masyarakat adat untuk menciptakan just and sustainable transition dan juga untuk yang kedua mungkin yang cukup krusial adalah bagaimana kita mengemphasize our benefit dengan adanya nikel kita, tapi untuk domestic use, bahwasanya this is our resource, kita punya resource dan juga itu untuk keberlangsungan dan ke untuk keuntungan bersama gitu ya. Nah, itu mungkin harus bisa di ditingkatkan. Mungkin dengan meregulasi domestic EV harus menggunakan nikel dan sebagainya. Itu dan yang terakhir yang gak kalah penting adalah terkait
second life baterai, di mana itu dibutuhkan juga kita memitigasi nih dengan banyaknya EV, baterai-baterai yang sudah usang ini harus diapain. Itu ada second life baterai standar, recycling facility, itu sangat dibutuhkan di kedepannya. Mungkin itu saja sekarang yang dari yang bisa saya sharing gitu ya. Harapannya dengan share kali ini bisa menemani siang setelah kita makan siang, dan juga ya bisa memberikan insight-insight tertentu lah ke para hadirin sekalian kayak TV. Mungkin sedikit informasi juga bahwasanya LCI akan mengadakan social LCA conference di tahun depan gitu ya. Nah, itu adalah biannual conference di mana terakhir 2024 kan 2026. Nah, itu untuk pertama kalinya diadakan di Indonesia gitu. Nah, jika ada yang tertarik, terutama para praktisi LTA, mungkin soon kami akan membuka call for abstraknya. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung diberikan di Q&A. Terima kasih. Thank you, Kak Rizky. Insight-nya sih, wah, sangat komprehensif dan bermanfaat ya. Kayaknya juga research-nya juga very recent dan masih hangat gitu ya, Kak ya. Iya, Ya, ya. mungkin Bapak Ibu yang ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan melalui kolom Q&A. Dan mungkin sembari menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, aku justru yang mau bertanya nih Kak Rizky. Kalau menurut Kak Rizky sendiri dan berdasarkan research yang udah dilakukan nih, menurut Kak Rizky gimana sih peran sektor swasta dan berkolaborasi dengan pihak pemerintah gitu dalam membangun ekosistem kendaraan eh, dalam membangun ekosistem kendaraan listrik yang berkelanjutan tuh harus seperti apa sih Kak gitu? Atau mungkin adakah opportunities yang bisa kita kembangkan lagi gitu, especially for public dan the government gitu. Iya, mungkin izin jawab sedikit ya. Kalau tadi Mm-mm. saya sudah sampaikan bahwasanya apa sih yang perlu dilakukan oleh sektor swasta dan pemerintah gitu ya untuk Mm-mm. meningkatkan EV dan juga adopsinya dan juga benefitnya terutama. Ya gitu. Pertama adalah ya harus terutama kalau dari kita sendiri terutama harus align dulu buatnya EV ini adalah our next future gitu. Jadi kita sama-sama sama-sama yakin gitu bahwasanya EV ini punya benefit yang besar jika kita benar-benar menggarap ini. Jadi dari segi bukan hanya dari segi usernya, tapi juga dari uh, uh, electricity providernya untuk terus meningkatkan renewable share, dan juga dari EV manufacturernya yang terus menggenjot dari kesejahteraan perusahaan sendiri maupun dari apa namanya upskilling dari si workernya gitu agar terus bisa update dengan perkembangan isi ini gitu. Dan juga terkait pemerintah itu juga dibutuhkan effort lebih terutama saat ini yang cukup banyak uncertainties-nya gitu ya. Kalau saya bilang dari uh, EV industri ini, nah itu mungkin yang harus align, maksudnya harus tetap jadi harus mempunyai satu direction gitu bahwasanya EV ini emang cukup beneficial dan kita harus terus mendorong gitu seperti meningkatkan insentif gitu atau uh, mem- ya membuat EV itu lebih appealing gitu. Wah, thank you Kak Rizky. Nah, mungkin kalau dari sisi sosialnya sendiri nih Kak, mungkin aku juga
mau nanya, tadi kan Kak Rizky udah sempat stakeholder engagement. Nah, kalau dari apa Udah lama marketnya putus-putus. sendiri gitu, kayak apakah kira-kira di Indonesia ini, mungkin aku izin matiin kamera aja dulu ya Kak Rizky ya. Boleh, boleh. Hmm. Iya, jadi aku tadi mau nanya dari sisi sosialnya sendiri, kalau tadi kita udah ngomongin tentang job creation dan dari apa perlu upskilling masyarakat-masyarakat di Indonesia. Nah, kalau untuk dari sisi marketnya sendiri, apakah kira-kira masyarakat Indonesia gitu udah cukup siap gitu untuk menerima perkembangan di dunia kendaraan listrik yang berkembang pesat nih? Iya, mungkin kita bisa segmented ke antara four wheelers sama two wheelers. Jadi kalau kita lihat dari four wheelers, mungkin masyarakat sekarang sudah bisa lebih karena lebih kelihatan kayak jadi sudah bisa lebih menerima gitu dengan banyaknya adanya TV four wheelers ini dan apa bisa dilihat dari growth-nya tadi ternyata cukup lumayan naik secara signifikan dua kali lipat dan seterusnya gitu. Jadi mungkin uh, market acceptance-nya cukup baik, tapi sayangnya masih tercentralize di Pulau Jawa. Harapannya dengan adanya infrastruktur yang menyebar dan juga knowledge yang menyebar gitu, pasti di luar Pulau Jawa itu juga banyak mengadopsi. Nah untuk Twitter sendiri ini juga ada challenge khusus nih, terutama di Twitter ini kan orang sekarang banyak juga nih yang mudik menggunakan motor atau akan motor jarak jauh dan seterusnya gitu. Nah ini mungkin salah satu concern orang-orang yang masih hesitan untuk membeli EV dikarenakan oh kalau saya jarak jauh naik motor karena range-nya nggak cukup jauh dibandingkan dengan mobil biasa, sorry motor biasa, ini orang akan hesitan membeli EV. Dalam hal ini pemerintah maupun sektor swasta harus bersinergi nih, gimana untuk mengadakan banyak infrastruktur agar untuk mengakomodir hal-hal berikut gitu sih. Oke deh, wah insightful sekali. Jadi kita hopefully will see a lot of development di depannya ya Kak Rizky. Ya, Iya, uh, oke deh. Mm-mm. ya Silakan, mungkin silakan Kak. sedikit, ya mungkin sedikit ya untuk apa di dalam hal ini saya juga sekarang sedang sedang melakukan apa bersama dengan SDM dan juga NPEF sedang membuat roadmap untuk SPDKLU, roadmap untuk apa namanya seperti yang tadi charging station untuk mobil sekarang untuk motor lah gitu. Nah, dalam um, kajian ini saya juga sedang menggather opini masyarakat lagi nih terkait pembelian motor listrik seperti apa. Nah ini mungkin uh, after this setelah ini saya minta bantuannya ke Bapak Ibu yang mungkin yang waktu lama sedikit saya ada membuat sedikit survei untuk apa survei minat masyarakat gitu terkait motor listrik. Barangkali Bapak Ibu ada waktu sedikit untuk mengikuti survei itu sangat dipartisipasi. Thank you Kak Rizky. Mungkin nanti kita akan sembari share juga di dalam members chat chat grup WhatsApp ya, supaya nanti Bapak Ibu yang lain yang tertarik untuk atau yang punya waktu luang yang lagi nganggur nih mau ngapain ya gitu, terus bisa bantuin ngisi forum apa survei ini juga gitu ya, karena nanti either way um, akan menjadi input dalam pembangunan roadmap untuk SPPK LU di two wheeler ya Karis ya. Oke deh kalau gitu. Commute. Ya, iya begitu.
Oke, nah, oke, terima kasih banyak Bapak Ibu ya udah stay sampai akhir. Nah, sekedar informasi juga, webinar series Jumatan ini akan ada terus setiap bulan. Dan bulan depan kita akan menggelar webinar series Jumatan dengan topik Environmental Product Declaration atau Eco-Label di dunia life cycle assessment yang akan dibawakan oleh Bu Gloria Kartikasari, the only EPD verifier in Indonesia. Dan tentunya nanti kita akan update-update terus terkait webinar dan kegiatan kita di Pro LCS. Dan mungkin untuk hari ini kita mohon izin pamit dan terima kasih banyak sekali lagi sudah bergabung pada webinar Jumatan kita siang hari ini. Terima kasih. Bapak Ibu.